perlu kita garis bawahi ya. Karena ketika dia mempermudah, ada satu hal yang dihilangkan, yaitu apa? Kemampuan seorang akuntan tuh menjadi terdowngrade. Oh, ya. Yang harusnya dia terbiasa dengan manual gitu ya, terus kemudian dia harus mau nggak mau beradaptasi ke wilayah digital. Di kesempatan kedua kali ini juga masih bersama Pak Tommy Setio Wijanarko, kita coba flashback ya Pak Tom, kita waktu merasakan perkuliahan. Jadi Pak Tom dulu pernah menyebutkan bahwa kuliah di perguruan tinggi IAI di bidang program studi akuntansi. Nah, saya mau tanya soal kalau di awal Pak Tom bicara soal minat di akuntansi, ketika pas masuk perguruan tinggi ya, itu milih akuntansi karena apa kira-kira? Apakah karena dari lingkungan keluarga, dapat hidayah mungkin, atau memang ada komunitas ya di lingkungan SMA yang memang yaudah yuk kita pilih akuntansi kayaknya cocok nih buat kita nih gitu. Menurut Pak Tom gimana? Jadi balik lagi kenapa latar belakang saya ngambil akuntansi? Pertama saya riset dulu awal Pak. Oke. Aku lakukan riset dulu. Kira-kira jurusan apa sih yang kemungkinan diterima di pasar karir itu bagus gitu, di tenaga kerja itu bagus. Coba saya riset, ternyata memang akuntansi lumayan ya, minatnya banyak. Berangkat dari situ saya coba diskusi dengan keluarga, khususnya orang tua, ke ayah saya. Saya ngobrol, diarahkan untuk mengambil program prodi akuntansi. Oke. Berarti dari lingkungan keluarga memang mendukung ya? Ya. Tapi memang basicnya dari saya awalnya melakukan riset dulu. Dari riset yang sudah saya dapat, saya coba komunikasikan, saya coba diskusikan dengan orang tua, dan diarahkan memang kayaknya sih akuntansi untuk kemungkinan karirnya lumayan agak banyak ya di perusahaan. Oke, ketika lo research, terus kemudian milih ya Pak Tom ya, milih oke nih akuntansi, itu apakah memang bener-bener sudah diputuskan, ya udah nih profesi gue nih nanti nih gitu, atau memang masih ada kegelisahan ketika mengambil akuntansi dulu pertama kali? Kalau kegelisahan itu mungkin umum ya dirasain sama para siswa-siswa yang baru lulus untuk ngambil jurusan itu. Saya rasa itu hal itu common ya, mereka rasain. Jadi aku jurusan apa ya? Kira minatnya kemana ya? Passion aku kemana ya? Sedangkan jurusan tuh, mohon maaf ya, itu banyak sekali gitu kan. Itu gampangnya bukan main. Cuman saya coba ambil keputusan, karena kan kita harus ambil keputusan ya. Kayaknya aku ambil untuk jurusan akuntansi. Di awal-awal aku gabung tuh memang rasanya sih ada perasaan kayaknya sih bukan dalam bidangku nih, jurusan itu kayaknya nggak cocok gitu. Hitung-hitung yang jelimet, mana mesti bener lagi. Kalau salah dari awal, dari belakang dia bener sampai awal, nah itu sangat very complicated and very give need on effort. Nah pas masuk di semester 1 itu ada sudah masuk ke pembelajaran akuntansi, sudah masuk ya? Jadi waktu di semester 1 tuh ada pelajaran namanya pengantar akuntansi. Sedangkan pengantar akuntansi itu teknis ya, teknis kayak jurnal, saldo normal. Dulu waktu pertama gabung saya bingung nih, yang debit yang mana, ini suka ketukar-tukar balik gitu kan, aduh. Kayaknya itu hal-hal yang lumrah ya ketika waktu kita masuk semester 1, terus kemudian, oh ternyata bidangnya kayak begini ya, malah lebih detail ya gitu-gitu ya. Nggak boleh salah. Oke. Nah kalau dilihat dari perjalanan nih dari semester 1, kemudian masuk semester kedua, 3, yang udah mulai nyaman tuh di semester berapa? Semester 2 aku udah mulai nyaman sih, karena kan sebagai nature aku udah belajar ya. Karena semester 1 balik lagi sih, berangkat dari salah, benar, salah diperbaiki. Karena dari salah itu kan kita belajar ya, kan nggak mungkin tiba-tiba orang pintar. Tiba-tiba orang pintar tuh ya very impossible. Tapi sering nanya sama keluarga nggak sih, papa nih kira-kira ada masalah gini kira-kira gimana? Karena kan tadi di lingkungan keluarga tuh udah betul-betul ngerti soal akuntansi kan gitu. Itu gimana? Jadi sering nanya nggak? Kebetulan di keluarga aku itu keluarga besar ya khususnya. Untuk akuntansi ada yang di bidang akuntansi, jadi sebagian saya tanya ke mereka. Tapi juga umum sih nggak yang terlalu detail, karena kan baik lagi karena mereka juga punya kesibukan masing-masing. Cuman di situ kan kita udah gambaran, oh ternyata harusnya begini, harusnya seperti ini. Nah itu kita kembangkan sendiri sih, kita pelajari sendiri. Nah, kebetulan enaknya di akuntansi itu ilmunya pasti Pak. Oke. Jadi
transaksi kalau ke kredit pasti ke kredit, debit pasti ke debit. Dan dia ada nggak bisa ketuker-tuker. Nggak mungkin ketuker-tuker. Mungkin kalau awal semester 1 kita masih kredit nih. Masih saldonya masuk kemana sih ini? Masih keliru lah ya, keliru. masih belajar. Nah, di poin kedua, selain tadi teman-teman bisa tahu bahwa ketika mau masuk program studi akuntansi, ternyata pasti semua, nggak hanya di bidang akuntansi, mungkin ketika baru masuk semester 1 ya ada kegalauan. Betul. Tapi di bidang akuntansi ketika Pak Tom ngambil itu, ada nggak sih perbedaan ya ketika masuk di perkuliahan sampai dengan sekarang yang bekerja? Iya. Itu ada nggak sih hal yang memang nggak kita dapat di perkuliahan gitu ya? Hal apa tuh kira-kira? Jadi ini, kalau waktu era saya cerita Iya. waktu era saya. Berarti tahun 2007, tahun 2007. 2007 aku kuliah, nah itu aku tuh diajarin manual. Manual, pure, Manual pembukuan. tanpa- Iya betul. Accounting dalam artian benar-benar accounting murni. Dan tidak ada diarahkan untuk nanti ketika nanti suatu saat bergabung di suatu perusahaan tuh akuntansi akan seperti ini gitu loh. Akan ke digital, akan ke lain-lain gitu Iya. ya. Nah itu very surprising for me khususnya. Ketika aku coba untuk bergabung setelah lulus dari kampus dengan benar-benar teoritis, manual, tanpa ada sisipan. Nanti ketika pekerjaan itu seperti ini loh, penerapannya seperti ini loh. Itu nggak ada sama sekali, benar-benar by nature, by kurikulum, by teoritis, tidak ada nanti implikasinya untuk pekerjaan itu seperti ini. Itu benar-benar saya kaget awalnya. Oke, berarti dulu masih beradaptasi ya Iya. antara manual ke digital ya. Betul. Proses pembelajarannya. Nah, berarti pas di semester akhir itu, di tugas akhir atau di skripsi, nah prosesnya udah masuk, Pak Tom udah masuk ke ranah digital belum? Itu sudah masuk, cuman Sudah masuk. Di kampus itu baru awal-awal penerapan. Baru awal-awal. Dan itu kan Itu masuknya sekitar tahun 2010 berarti? 2000, saya lulus 2012. 2012, oke. 2012 itu masih penerapan awal-awal dan belum umum. Belum umum. Belum, sistem itu belum umum, aplikasi itu belum common lah ya. Dan penerapannya juga masih kayaknya implementasinya belum terlalu baik ya menurut saya sih. Jadi ketika kita tiba-tiba dikasih menu tools yang seperti itu, sedangkan kita tidak pernah di training sama sekali kan. Ya saya coba elaborasi ya. Tapi ya kadang-kadang itu juga evaluasi buat kita juga gitu ya. Nggak semua kompetensi di dunia perkuliahan itu kita dapat. Maka eksplorasinya ya mau nggak mau kita belajar sendiri. Betul. Atau belajar dari media lain. Betul. Gitu ya. Banyak source yang bisa kita gunakan untuk mendapat ilmunya. Oke, untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya Pak Tom. Banyak mahasiswa yang kayaknya ketika milih akuntansi nih, mereka bingung nih, karena dari sekian banyak pekerjaan yang harus mereka bisa kuasai, itu bisa kasih tips nggak? Gimana sih ini saya harus serius di pembelajaran apa ya kira-kira di akuntansi supaya ketika nanti saya lulus, saya tuh kerja betul-betul dari arahan pada saat saya kuliah gitu. Ya. Hal apa sih yang harus diseriusin di bidang akuntansi gitu? Jadi di akuntansi itu kalau prodinya itu dibagi menjadi, kalau di kampus saya dulu ya, itu dibagi menjadi 3, ada namanya akuntansi perpajakan. Perpajakan. Dia fokus ke aturan perpajakan sih, jadi kayak pelaporan perpajakan, pemotongan PPh-nya berapa, sampai dengan harus yang dibayar itu berapa, itu seperti itu, fokusnya ke arah sana. Akuntansi murni lebih fokus, atau keuangan itu lebih fokus ke pelaporan keuangan. General berarti ya? General. Dan ada lagi namanya sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini yang tadi saya ceritakan bahwa nanti ketika bekerja itu ada sistem yang digunakan, kayak misalkan Accurate, terus Zahir, dan kalau udah high end itu seperti SAP, SAP atau Oracle dan lain-lain sih. Itu kira-kira kan apakah si mahasiswa ketika mau fokus di sistem informasi akuntansi, itu apakah setiap satu software itu pembelajaran spesifikasinya sama dengan software-software yang lain atau memang beda-beda? Kalau secara tools dan interface itu berbeda. Berbeda. Umumnya secara baik lagi ke masing-masing aplikasi itu kan pasti mempunyai menu-menu yang berbeda. Ya. Tapi at the end itu sebenarnya muaranya sama, tools itu sama, cuma hanya interface aja beda sih, itu aja sih. Berarti secara pengerjaan di dalamnya sama. Pengoperasiannya sama. Cuma yang membedakan adalah interface. Jadi nggak ada. Jadi menurut Pak Tom, mahasiswa ini sebetulnya pilih salah satu atau beberapa saja untuk bisa menguasai sistem informasi akuntansi. Oke,
kita masuk ke pembahasan berikutnya Pak Tom. Nah, kalau seandainya mahasiswa akuntansi itu kuliah sambil bekerja, menurut Pak Tom gimana? Aku rasa sih itu pilihan yang cukup bijaksana ya. Baik lagi ke prefer orang masing-masing ya. Oke. Jadi waktu saya itu masih kuliah Pak. Oh, jadi kuliah sambil kerja juga? Ya, waktu itu saya masih kuliah, kan 2010 saya masih status mahasiswa ya. Oke. Karena saya sedikit paham tentang akuntansi, saya coba untuk melamar di perusahaan yang tadi saya sebutkan di Ekonomi Sejahtera di itu. Nah, kebetulan saya rasa di situ banyak ilmu yang saya gali, khususnya bukan akuntansi dalam sisi manual ya, akuntansi normal ya, tapi akuntansi yang benar-benar menggunakan sistem dan itu akan digunakan di suatu perusahaan ketika kamu lulus itu sih. Oke. Terakhir nih Pak Tom. Ya. Banyak teman-teman yang belum tahu nih, juga masyarakat umum, bahkan saya sendiri gitu ya, manfaat kita belajar akuntansi yang bisa kita dapetin tuh secara personal, secara institusi itu apa kira manfaatnya? Manfaat yang paling secara yang kita rasakan sih ilmu. Satu sih ilmu. Ilmu akuntansi ada balik lagi saya jelaskan bahwa akuntansi itu ilmu pasti, bukan ilmu yang dikarang-karang, bukan ilmu yang kita mengada-ngada. Kedua, bahwa suka tidak suka mau tidak mau akuntansi itu adalah jurusan yang memang cukup open untuk pekerjaan ya. Cukup banyak yang tadi seperti disurvei kan di nomor 2 kan. Itu sih, jadi hal itu saya berangkat dari situ kenapa saya khususnya ya, mungkin teman-teman yang lain coba kayaknya menyukai dengan jurusan akuntansi itu sih. Terus perkembangan evolusi akuntansi itu semakin besar ya, semakin dinamis ya. Dinamis banget Pak, dari akuntansi itu dari manual yang saya alami sampai akuntansi itu dari sistem sampai akuntansi sekarang itu real time online. Oh, oke. Gitu sih. Nah, terakhir Pak Tom, bisa nggak berbagi tips supaya teman-teman mahasiswa yang sedang kuliah akuntansi ya, langkah-langkah apa sih supaya kita tuh betul-betul siap setelah selesai lulus? Saya udah siap nih, saya seorang akuntan, maka saya harus punya kemampuan A, B, C, D, E. Bisa kasih tips nggak apa yang harus teman-teman lakukan? Mungkin saya bukan guru ya Pak ya. Saya hanya berbagi sharing cerita aja ya. Betul. Jadi satu hal sih, ketika kamu udah menentukan suatu jurusan yang kamu pilih, pertama kamu harus fokus dan pintar. Pintar dalam artian bahwa memang nggak semua bidang kamu kuasai. Kamu bidang akuntansi. Nah, akuntansi itu kamu dalami benar secara manual ya. Karena jangan kamu pintar di sistem tapi kamu nggak ngerti di manual, itu hal yang paling saya tidak suka. Karena kamu pintar dulu manualnya, kamu tahu nih jalannya seperti apa. Nah, ternyata di berjalannya waktu itu ternyata akuntansi itu dinamis ya. Tapi berangkat dari yang kita pahami secara teori dan manual itu, kita paham mau bagaimana tuh aplikasi sistem itu, mau dari sistem yang level entry level sampai dengan high end level kita paham. Itu sih. Berarti nggak boleh juga kita bisa digital doang. Nggak boleh Pak. Itu. Tapi tetap harus manualnya kan? Itu coba mungkin sedikit sharing ya. Oke, sharing. Kebetulan saya ketika bekerja di suatu perusahaan, saya pernah di perusahaan sebelumnya itu saya punya staff. Staff itu lulusan akuntansi Pak. Fresh graduate. Baru lulus. Nah, ketika dia baru lulus, dia bekerja di suatu perusahaan yang saya pernah bekerja itu. Saya kasih tugas dan tanggung jawab sesuai dengan porsi yang dia lakukan kan, karena kan dia level fresh graduate. Ya saya rasa cukup entry dulu lah, karena kemampuan menganalisanya masih jauh saya rasakan. Ya coba kasih jawaban tanggung jawab. Dan saya cukup surprising ya, maksudnya dia dengan kemampuan yang baru lulus, kok dia untuk memahami suatu jurnal itu gelagapan ya Pak. Oh, kaget. Dia nggak tahu, mungkin saya tanya dong, kalau misalkan piutang, dia contohnya tanya siapa ya? Coba ini ada transaksi invoice, kamu jurnal deh. Kok dia bingung piutang ada di mana? Ya kan? Pendapatan ada di mana? Tapi menurut Pak Tom itu wajar nggak sih sebagai fresh graduate? Apa enggak? Harusnya udah tuntas hal-hal kayak gitu ya. Hal itu udah dipelajari waktu kuliah Pak. Hal itu dan mungkin balik lagi kayak saya yang pernah cerita ya. Kamu harus pintar sih. Harus memahami secara manual. Jangan kamu mengandalkan sistem. Di perusahaan saya sebelumnya sistemnya sangat mumpuni, SAP. SAP kamu juga save enter. Ketika kamu save enter, akan menjadi sebuah bumerang, kamu nggak tahu itu apa yang terjadi. Alurnya akan bisa kemana, masalahnya apa gitu ya. Kan ketika kalau akuntansi itu ada namanya sistem itu input, proses, output. Jadi ketika kamu menginput suatu jurnal, kan diproses di SAP, outputnya akan menjadi jurnalnya seperti yang diinginkan. Dan very surprising buat saya ya,
dia nggak tahu. Nah, berarti apa tuh ketika menghadapi kendala itu Pak Tom melakukan apa? Menghadapi teman-teman yang secara fresh graduate tapi agak kaget dengan dinamika industri saat itu kan? Betul, jadi balik lagi ya. Ketika saya dapati bahwa salah satu staff saya itu kurang memahami tentang siklus akuntansi, saya coba terapkan kemampuan yang saya dulu pernah saya pelajari di kampus, bahwa kamu pernah belajar di semester ini. Oh, diingetin lagi, iya. Oke. Pernah belajar semester ini, mata kuliahnya ini. Kamu lupa, judulnya seperti ini. Coba kamu belajar lagi. Ya, itu sih, jadi jangan kamu terpaku dengan sistem itu mempermudah ya. Cuman ketika sistem itu ada, jangan menghilangkan sisi manualnya, karena manual very important. Di mana-mana penting. Benar Pak. Jangan kita terlena dengan online, aplikasi online gampang nih, aplikasi accounting online gampang. Cuman ternyata di satu sisi untuk usernya ya, penggunanya itu khawatirnya jadi bumerang sih Pak, itu sih Pak. Jadi ada dua hal yang mesti kita dalami. Yang pertama ya, akuntansi secara keilmuan dan akuntansi berfungsi menjadi sebuah sistem informasi. Itu yang harus kita benar-benar nggak boleh dipisahkan itu Pak. Dua hal itu harus saling jalan. Nggak boleh dia pintar secara manual, tapi ketika berada di dunia kerja itu kan dulu manual ya, itu udah by system. Hampir semua perusahaan itu by system, is very nggak mungkin kalau perusahaan itu nggak pakai sistem, karena itu akan membuat resource kita tuh terhabis di situ. Kedua, jangan kamu pintar sistem tapi kamu nggak tahu manual, karena kamu nggak akan pernah tahu itu salah atau enggak, betul kan? Karena sistem itu nggak akan selalu benar. Fungsi kita sebagai seorang akuntan itu mengecek bahwa itu benar. Mini audit tadi ya, mini audit. Jangan sampai sistem itu lebih pintar dari kita. Itu membahayakan sih kita. Itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak Tom atas sharing, sama-sama. atas waktunya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat, terutama teman-teman yang sedang di rumah. Dan betul-betul teman-teman yang sedang bingung mau kuliah akuntansi apa enggak, mudah-mudahan lewat video ini bisa dengan jelas memahami seputar dunia akuntansi dan juga bagaimana proses perkuliahan, pembelajaran tentang bidang studi di akuntansi, terutama di perguruan tinggi. Bagi kalian yang berkeinginan kuliah dan tersedianya jaminan kerja di bidang akuntansi, manajemen pemasaran internasional, dan desain media, mulai daftarkan dirimu sekarang juga di Politeknik Bina Madani atau Poltek Bima. Tetap jaga kesehatan dan teruslah produktif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih Pak Tom atas sharingnya.